Dzikir adalah merupakan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebanyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Kalau kita berzikir kepada Allah, pantaslah sebagai orang yang beriman. Kalau kita tidak mau berzikir kepada Allah, tidak pantaslah sebagai orang yang beriman. Bahkan Nabi kita pernah mengatakan, barang siapa yang sering berzikir kepada Allah, yarfa'allahu darajatuhu fil jannah, akan diangkat nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas kita hanya berzikir akan dijamin surganya Allah. Kalau kita tidak mau berzikir kepada Allah, maka seorang yang tidak mau berzikir kepada Allah maka akan jadi pengikutnya setan. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang mau berzikir kepada Allah akan dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Sebagaimana Nabi kita pernah mengatakan, setiap di dada orang itu ditempati dua tempat, yang satu ditempati malaikat Allah dan yang kedua ditempati setan. Kalau seseorang yang mau berzikir kepada Allah, maka dua-duanya di hatinya ditempati malaikat Allah, maka akan tenanglah, akan tentramlah kehidupannya. Sebaliknya, kalau seseorang tidak pernah berzikir kepada Allah, maka dua-duanya di hatinya ditempati setan, maka tidak akan tenanglah kehidupannya, akan resah kehidupannya. Untuk itu Bapak Ibu, setiap orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, maka akan resah kehidupannya. Makin hari makin banyak dosa yang dilakukan oleh manusia, makin kotor hati yang didapatkannya, makin resah kehidupannya. Sebagai pembersih dari kotoran hati tersebut adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah bisa membersihkan hati kita. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sehari-hari harus kita lafadzkan sebagai kita orang yang beriman. Tanda-tanda orang yang mati dalam husnul khotimah sebelumnya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi kita pernah mengatakan, barang siapa yang sejak kecil sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika saat hari akhirnya nanti dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika saat ajalnya nanti dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan ditanya satu kesalahan pun dari Allah Subhanahu wa taala, alias dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah sangat besar manfaatnya. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang bisa menolak malapetaka. Sebagaimana Nabi kita pernah mengatakan, barang siapa yang sering baca kalimat la ilaha illallah, maka akan dibebaskan dari 99 malapetaka. Serendah-rendahnya malapetaka itu adalah malapetaka kesusahan. Kalimat la ilaha illallah sangat besar manfaatnya. Kalimat la ilaha illallah mari kita biasakan di mana saja kita, baik itu di dalam majelis taklim, di dalam kendaraan, di dalam pesawat. Mari kita biasakan, kita lafadzkan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berzikir itu adalah merupakan sedekah. Berzikir itu adalah merupakan upaya kita bertaubat kepada Allah. Berzikir itu adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku cara bersyukur yang paling baik terhadap Engkau, karena Engkau telah memberikan rahmat dan nikmat kepadaku. Allah berfirman, sebanyak-banyaklah kau berzikir kepadaku, maka samalah sebanyak-banyaklah kau bersyukur kepadaku.
Kalau kita sering berzikir kepada Allah, samalah sering kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita sering bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berikan rahmat dan nikmat akan banyak kepada kita tentunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana berzikir dikerumuni malaikat-malaikat Allah, Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya mencari orang yang berzikir kepada Allah. Dalam hadis ini berkali-kali kami sampaikan, Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya mencari orang yang berzikir kepada Allah. Setelah menemukan kerumunan, setelah menemukan kelompok, setelah menemukan kaum yang berzikir kepada Allah, malaikat itu menghampirinya. Malaikat tersebut memanggil malaikat-malaikat yang lainnya membentuk barisan dari langit sampai ke bumi menyaksikan mereka yang berzikir kepada Allah. Allah memberikan pertanyaan kepada para malaikat walaupun Allah tahu sesungguhnya mereka di mana. Wahai malaikat, kalian saat ini berada di mana? Ya Allah, saat ini aku berada di tengah-tengah hamba-Mu yang sedang menyebut pujian-pujian-Mu. Wahai malaikat, apakah mereka yang ingin harapkan dariku orang-orang itu berzikir kepadaku? Ya Allah, mereka berzikir ingin mengharapkan ingin mendapatkan surga-Mu ya Allah. Wahai malaikat, apakah mereka tahu surgaku? Kata Allah. Ya Allah, demi Allah, mereka belum tahu surga-Mu ya Allah. Bagaimana kalau mereka tahu surgaku? Kata Allah. Ya Allah, kalau mereka tahu surga-Mu, mereka akan ketakutan, akan terus-menerus akan memohon kepadamu, akan beribadah kepadamu. Wahai malaikat, selain itu apakah yang mereka ingin harapkan dariku? Kata Allah. Ya Allah, mereka berzikir ingin mengharapkan perlindungan dari neraka-Mu ya Allah. Wahai malaikat, apakah mereka tahu neraka-Ku? Kata Allah. Ya Allah, demi Allah, mereka belum tahu neraka-Mu ya Allah. Bagaimana kalau mereka tahu neraka-Ku? Kata Allah. Ya Allah, kalau mereka tahu neraka-Mu, mereka tidak akan ada yang bekerja, akan bertobat terus-menerus, akan beribadah, akan mohon kepadamu ya Allah. Wahai para malaikat, saksikanlah di antara kalian seluruh orang yang berzikir itu akan aku ampuni dosanya serta akan aku kabulkan seluruh permohonan dan harapannya. Satu malaikat yang masih komplain akan meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, bagaimana kalau ada satu hamba-Mu yang hadir di dalam majelis berzikir yang tidak bertujuan untuk berzikir kepadamu? Wahai malaikat, seluruh orang yang hadir di dalam berzikir walaupun orang itu tidak bertujuan untuk berzikir kepadaku, tetap akan aku ampuni dosanya serta akan aku kabulkan seluruh harapannya. Inilah Bapak Ibu, hikmah yang sangat besar kita sama-sama dapat berkumpul. Jelas-jelas kita diberikan hidayah oleh Allah, kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Tanpa kehendak Allah tidak mungkin kita berada di tengah-tengah di dalam masjid ini. Mari kita memohon kepada Allah. Kita pertama dengan harapan agar kita ditetapkan iman dan Islam, agar kita diberikan rezeki yang banyak yang halal untuk beribadah, agar kita diberikan taufik umur untuk beribadah. Al-Fatihah.